Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini hari Rabu 24 Desember tahun 2025 menjadi hari yang sangat menentukan bagi konflik internal Nahdlatul Ulama. Jika mengacu pada ultimatum musyawarah kubro yang digelar para mutasyar, ini para penasihat PBNU pada hari Ahad kemarin tanggal 21 Desember 2025 di pesantren Lirboyo Kediri, maka hari ini adalah batas akhir bagi dua kubu yang berseteru di tubuh PBNU untuk melakukan islah. Karena waktu itu batas waktunya adalah ultimatumnya itu berlaku untuk 3 hari ya. Kalau tanggal 21 ya berarti sekarang tanggal 24 sudah akhirnya hari ini ada deadline-nya. Merespon hal itu, Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar secara terbuka menyatakan menolak putusan musyawarah kubro yang disebutnya sebagai forum kultural. Argumennya jelas dan tegas, pemecatan Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ADART Jamiyah Nahdiyah. Karena itu tidak bisa dong dibatalkan oleh keputusan dari kultural. Benturan antara kubu kultural dengan kubu struktural ini bila tidak dikelola dengan baik itu sangat berbahaya. Ini bisa memecah belah NU dan mungkin untuk pertama kalinya nih NU akan terbelah dalam dua kubu besar. Sebenarnya kalau kita lihat persoalannya harusnya bisa dikompromikan. Ini melihat tradisi di dalam NU ya. Ultimatum dari musyawarah kubro yang dibacakan oleh juru bicara pesantren Lirboyo Abdul Muid Sohib ini bukan ancaman kosong. Formulasinya tegas dan berlapis. Pertama, jika dalam waktu 3 hari islah tidak dilakukan, maka kedua kubu, yakni kubu Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar dan kubu Ketua Umum PBNU yang sudah dipecat, Yahya Khalil Stakuf, diminta untuk menyerahkan mandat pelaksanaan muktamar luar biasa MLB. Paling berat kalau mandatnya nggak diserahkan, ini akan dilakukan penggalangan dukungan untuk menyelenggarakan musyawarah luar biasa itu. Jika kedua pihak tidak bersedia melakukan islah, maka Forum Musyawarah Kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar untuk menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2026 dalam tenggat waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak berakhirnya tenggat waktu melakukan islah. Keempat, jika kedua pihak juga tidak bersedia memberikan kewenangan kepada Mustasyar sebagaimana tersebut di atas, Forum Musyawarah Kubro bersepakat untuk diadakan muktamar luar biasa melalui penggalangan dukungan 50+1% dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. MLB diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum rombongan jamaah haji kloter pertama tahun 2026 diberangkatkan. Artinya jelas, islah itu harus dilakukan atau kepemimpinan dari Miftahul Ahyar ini akan didongkel melalui mekanisme musyawarah luar biasa. Namun sejak awal, ultimatum ini sesungguhnya lebih diarahkan kepada kubu Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sebab ini kan Miftahul Ahyar ini sendiri juga tidak hadir dalam musyawarah kubro. Sebaliknya Yahya Stakuf itu hadir langsung. Dan dia begitu ada rekomendasi untuk melakukan islah, dia mengaku di forum itu dia menyatakan secara terbuka bahwa dia sudah menghubungi Miftahul Ahyar, namun belum mendapatkan respon. Dengan begitu bola panas konflik di Nahdlatul Ulama ini kini sepenuhnya berada di tangan Rais Am Miftahul Ahyar ya. Kalau dari sisi Yahya Stakuf, dia gercep ini merespon islah itu ya, karena sebenarnya posisi dengan islah itu posisi dia hidup kembali kan, karena kalau dari sisi struktur organisasi sekarang ini dari aturan organisasi Yahya itu sudah bukan lagi ketua umum, karena kan lewat pleno PBNU sudah diputuskan mengangkat Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat ketua umum PBNU. Artinya dalam pleno kemarin pemecatan Yahya Stakuf itu disahkan dan kemudian diangkat pejabat ketua umum yang diberi mandat untuk menyelenggarakan muktamar. Ini bukan muktamar luar biasa, tapi muktamar biasa saja ini yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Nah, yang menarik, sehari sebelum tenggat ultimatum berakhir, itu hari Selasa kemarin, beredar video pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar yang ditayangkan secara eksklusif di CNN Indonesia. Video ini menjadi penjelasan paling lengkap mengenai sikap Rois Am sekaligus sinyal kemana arah konflik ini akan bergerak. Dalam pernyataannya, Rois Am menekankan beberapa poin penting ini. Pertama, pemberhentian Yahya Khalil Stakuf bukan keputusan individual Rois Am, karena menurut dia ini selama ini banyak dikesankan seolah-olah itu adalah keputusan individu, bukan keputusan organisasi. Jadi menurut Rois Am, Miftahul Ahyar, itu keputusan kolektif ya melalui proses kelembagaan, yakni melalui forum resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Miftahul Ahyar menyatakan sebagai Rois Am itu dia mempunyai mandat untuk pengawasan dan pembinaan. Jadi karena itu dia melakukan langkah-langkah ini yang disebut sama bagi dia itu langkah pengawasan dan pembinaan. Kedua, Rois Am juga menyatakan bahwa ini soal yang menjadi masalah mengapa kemudian Yahya Stakuf itu dipecat itu rupanya dua hal ya. Ini yang pertama soal AKN yang menghadirkan pembicara Zionis, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, dan yang kedua itu soal tata kelola keuangan di PBNU. Jadi kalau sebelumnya kan ramai sekali bahwa ada tiga ya yang menjadi faktor penyebab dipecatnya Yahya Stakuf itu. Yang pertama soal pembicara Yahudi, pembicara pro-Zionis di dalam forum AKN. Kemudian yang kedua soal tambang, wah ini yang paling ramai. Dan soal ini pun sebenarnya juga sudah disinggung-singgung oleh Yeni Wahid, misalnya ketika dalam peringatan haul wafatnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di pesantren Tebuireng. Hal yang sama juga disampaikan oleh pembina dari pimpinan pondok pesantren Tebuireng juga yang ya menyatakan bahwa ini ada persoalan bahwa Islam di NU sekarang ini lebih memilih dekat dengan penguasa ketimbang yang maha kuasa. Semuanya clear ya, menyebut itu ada kaitannya dengan tambang. Bahkan kalau Yeni Wahid jelas menyatakan dia baru bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan dan dijelaskan oleh Pak Luhut Panjaitan bahwa dia sejak awal menolak pemberian tambang itu kepada NU karena mengelola tambang katanya tidak mudah. Tapi ada seorang menteri yang ngotot banget katanya untuk tetap memberikan tambang ke PBNU itu. Tapi rupanya ada motif di belakang dari menteri itu yang disebutkan menjadi ya tidak langsung disebutkan siapa menterinya, tapi kita bisa duga-duga siapa menteri itu karena kemudian katanya dengan pemberian tambang kepada PBNU itu menjadikan dasar kemudian dia bisa membagi-bagi konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas Islam di parpolnya. Ini kita bisa menduga bahwa yang dimaksud adalah Bahlil Lahadalia karena yang ngotot untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan itu kan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM dan yang sudah diberikan konsesinya kepada NU dan Muhammadiyah. Nah, ini jadi sekarang kita pegang saja lah ya pernyataan dari Rois Am ini yang dia menyatakan bahwa dua tadi ya hanya soal pembicara Yahudi dan kedua tata kelola keuangan. Walaupun sebenarnya kita bisa menduga-duga bahwa soal tambang ini juga menjadi salah satu penyebab, tapi mungkin nggak elok kalau itu dijadikan alasan ya. Nah, soal ini kata Miftahul Ahyar itu bukan reaktif, artinya tiba-tiba dilaksanakan AKN dengan mengundang Peter Berkowitz, ini seorang pembela Zionis yang banyak aktif melakukan lobby-lobby dan juga berkeliling memberikan ceramah di berbagai belahan dunia dalam rangka ya mendukung terhadap Israel lah gitu. Nah ini rupanya ketika rencana itu diketahui oleh Suriah PBNU itu mereka sudah melakukan semacam apa ya tabayun dulu dengan Yahya Stakuf. Yang pertama terjadi pada tanggal 6 Juni 2025 itu di pesantren Miftahus Sunnah ini di Surabaya ya, pesantrennya milik dari Kiai Miftahul Ahyar. Dan kemudian dilaksanakan pertemuan tanggal 17 Juni 2025 di lantai 8 gedung PBNU. Pada waktu itu diperingatkan agar jangan menghadirkan pembicara tadi ya, Peter Berkowitz itu. Namun menurut Rois Am peringatan tersebut tidak diindahkan. Karena itu pada tanggal 25 Agustus 2025 kemudian Suriah itu melakukan pemberhentian atau penangguhan
kegiatan tersebut, dan ini rupanya dikerjasama dengan JSTV ya, dan itu sudah diberitahukan ada penangguhan. Nah, tapi rupanya tetap dilaksanakan. Ya, ini kemudian menjadi catatan dari Suriah. Nah, soal keuangan, ini yang kelihatannya meskipun angkanya nggak disebutkan, ini berkaitan dengan angka 100 miliar yang dilakukan audit internal, kalanya ada dana 100 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan dana itu datangnya dari waktu itu Bendahara Umum PBNU, yakni Mardani Maming. Ini mantan Bupati Tanah Bumbu, masih sangat muda. Ini rupanya dia menerima semacam suap dari konsesi-konsesi tambang yang diberikan di kabupaten dia, dan inilah yang kemudian masuk ke rekening PBNU, dan itu bisa mengarah kepada tindak pidana pencucian uang. Soal ini juga sudah dilakukan, ditabayunkan begitu. Ini pertemuan yang pertama juga di Surabaya tanggal 8 September 2025. Dan yang berikutnya ini tabayun berdua ini dengan Rois Am, yang pertama dengan Rois Am ini di ruang kerja Rois Am di PBNU hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tapi kalau disebutkan tadi waktunya lama banget ya, antara pukul 9.17 sampai 15 WIB gitu. Dan yang berikutnya itu hari Senin tanggal 17 November 2025. Sebenarnya Rois Am katanya menyediakan waktu itu pukul 13.00 sampai 14.00 di ruang Rois Am. Tapi dalam pertemuan itu Yahya Stakuf kemudian disebutnya tadi kira-kira menghentikan lebih awal lah, dia berhenti lebih awal karena dia kemudian pamit. Jadi dengan keterangan ini Rois Am ingin memberikan penjelasan bahwa langsung nggak seperti yang dipikirkan banyak orang atau dipikirkan oleh kalangan kubu kultural, bahwa tidak ada pernah proses tabayun. Jadi tabayunnya sudah dilakukan berkali-kali gitu. Rangkaian peristiwa tadi, 2 peristiwa soal AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, yang mengundang Peter Berkovich, seorang pembicara tokoh Zionis. Bahaya nih kalau dikaitkan dengan isu yang sekarang sedang ramai sekali di media sosial kan, bahkan media konvensional juga memuatnya, yakni ada seorang pengakuan seorang rabi. Ini pendeta Yahudi yang dia menjadi pembantunya dari Presiden Trump untuk macam lobby-lobby dan edukasi soal pemberantasan narasi anti-Semit atau anti-Yahudi. Itu dalam videonya di Jerusalem Post itu dia menyatakan bahwa mereka itu mau melakukan langkah-langkah semacam itu, dan secara eksplisit dia menyebut bahwa salah satu sasarannya adalah Indonesia, ya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, yaitu dengan mengubah kurikulum, katanya disebutnya begitu ya, mengubah kurikulum soal antisemitisme ini. Nah, setelah heboh sekarang videonya itu di take down dari Jerusalem Post, tapi sudah terlanjur beredar luas. Anda bisa nonton sendiri nanti bagaimana bahayanya. Rupanya memang ada operasi-operasi internasional, dan sebenarnya kita sudah tahu lama, tapi ini kan diakui langsung oleh seorang rabi yang menjadi pembantunya Presiden Trump. Ada ya operasi gerilya dari Zionis ini untuk menggalang dukungan terhadap negara Israel. Nah, balik ke yang tadi, yang ke soal penjelasan dari Rois Am, rangkaian dari peristiwa tadi itu, yang 2 peristiwa yang dilokalisir pada 2 peristiwa. Yang pertama soal pembicara Zionis, yang kedua soal tata kelola keuangan, ini berujung pada lahirnya risalah rapat Suriah NU pada tanggal 20 November 2025, yang waktu itu juga memberi ultimatum kepada Yahya Stakuf untuk dalam waktu 3 hari mengundurkan diri, atau kalau tidak mengundurkan diri dia maka akan dipecat gitu. Tapi kemudian ternyata Yahya Stakuf itu dia melakukan perlawanan gitu, dan bahkan mengganti sekjen dan juga pengurus yang lainnya, dan barulah kemudian 6 hari kemudian atau tanggal 26 diputuskan dia dipecat oleh Rois Am. Dan kemudian pemecatan itu dikukuhkan dalam rapat pleno PBNU tanggal 9 sampai 10 Desember di Hotel Sultan Jakarta. Dalam forum itu mereka menerima dan menyetujui pemberhentian Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, dan menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU dengan mandat untuk melaksanakan muktamar pada tahun 2026. Jadi kalau kita menyimak penjelasan dari Rois Am tadi terkait musyawarah kubro, Rois Am jelas menyebut itu forum itu sebagai forum kultural. Dia menyatakan menghormati para kiai sepuh yang hadir, termasuk inisiatornya, ya ini Kiai Haji Anwar Mansur. Ini salah satu mutasyar PBNU, penasihat PBNU.
Namun dia menegaskan bahwa keputusan organisasi harus tetap tunduk pada mekanisme jam'iyah dan anggaran dasar serta rumah tangga. Faisal, Pak Miftahul Ahyar ini bahkan mengaku sebenarnya dia sempat berniat hadir dan bertabayun dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini kan Pak Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden yang juga pernah menjadi Rois Am PBNU, termasuk dalam kubu yang hadir di Lirboyo dan juga pertemuan di Tebuireng. Tapi kan kemudian kata dia menimbang ulang karena banyak masukan bagaimanapun juga ini adalah ini keputusan dari PBNU itu sudah melalui mekanisme yang benar dari organisasi. Karena Rois Am tidak hadir, rupanya ada dua utusan dari Lirboyo yang tadi disebutkan dalam Muhibul Kiai Haji Muhibul Aman Ali dan Athoillah Kiai Haji Athoillah Salahuddin Anwar itu yang datang menemui Miftahul Ahyar di PBNU dan meminta agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi. Dan kemudian permintaan itu direspon secara positif oleh Rois Am. Miftahul Ahyar menyatakan mereka itu akan segera mengagendakan penjelasan langsung kepada para mutasyar. Ini mengenai latar belakang keputusan, tahapan dan prosedur, serta substansi keputusan PBNU, yakni berkaitan dengan pemecatan Yahya Stakuf. Nah, disinilah letak persoalan mendasarnya. Dengan pernyataan tersebut, posisi Rois Am menjadi sangat jelas. Apa yang dilakukan oleh Syuriah dan PBNU dianggap sah secara organisatoris karena merujuk penuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Beda dengan forum pertemuan di Al-Falah Pelosok, kemudian di Tebu Ireng Jombang, yang dilanjutkan dengan Lirboyo yang menilai bahwa pemecatan Yahya Stakuf itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya Rois Am secara implisit menolak rekomendasi musyawarah kubro dengan argumen bahwa forum kultural tidak bisa membatalkan forum resmi organisasi. Sebaliknya, para kiai dan mutasar yang berada di poros musyawarah kubro justru menilai pemecatan Yahya Khalil Stakuf tidak sesuai mekanisme organisasi. Penilaian itu sebelumnya juga akan muncul. Ada 3 rangkaian sebelum musyawarah kubro di Lirboyo tanggal 21 Desember kemarin ya. Pertemuan pertama di pesantren Al-Falah Ploso di Kediri tanggal 30 November. Ini juga para mutasar dan para kiai sepuh. Kemudian yang kedua pertemuan pesantren Tebu Ireng tanggal 6 Desember juga sama. Ini menegaskan itu tadi bahkan ada 4 poin. Yang poin paling penting adalah pemecatan ini tidak sah. Terus kemudian mereka diminta juga islah sama juga gitu ya. Tapi kalau di Tebu Ireng pada waktu itu mereka minta agar rapat pleno tanggal 9-10 Desember itu ditunda. Karena kan pertemuannya berlangsung tanggal 6 Desember, jadi 3 hari sebelumnya. Tapi kan seperti kita ketahui kemudian rapat pleno tetap dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember. Dua poros ini kini berangkat dari basis legitimasi yang sepenuhnya bertolak belakang. Yang satu berbicara legal formal anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang lain berbicara otoritas kultural dan moral kiai sepuh. Ya kalau sudah begini jalan buntunya ada di depan mata dong ya. Yang mesti kita perhatikan itu sekarang NU itu sudah mulai menggunakan bahasa kekuasaan yang kian keras gitu ya. Kita memang masih menunggu forum klarifikasi yang dijanjikan oleh Rois Am kepada para mutasyar. Namun jika mencermati sikap kedua belah pihak, baik Rois Am maupun mutasyar serta pengurus wilayah NU dan PCNU yang diklaim hadir dalam musyawarah kubro, peluang islah tampaknya semakin menipis. Satu hal yang mesti kita perhatikan ya, ini apa yang dilakukan oleh para kiai sepuh, para mutasar ini kok sama dengan langkah yang dilakukan oleh Syuriah ya, sama-sama mengultimatum waktunya 3 hari ya, karena kalau waktu itu Suriah mengultimatum Yahya Stakuf itu mundur atau diberhentikan dalam waktu 3 hari. Sekarang ini juga musyawarah kubro juga memberikan deadline tenggat waktu 3 hari harus islah. Kalau tidak ya diminta menyerahkan mandat, atau kalau nggak mau menyerahkan mandat akan dikudeta dengan cara penggalangan dukungan dari daerah-daerah. Jadi ini menandai sesuatu yang baru dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Tradisi Nahdiyah ini yang penggunaan bahasa kekuasaan yang keras dan tegas jauh dari kesan deliberatif yang selama ini menjadi ciri jam'iyah. Padahal NU selama ini dikenal dengan prinsip tawasud, yakni moderat, dan tasamuh, toleran. Ini 2 pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menekankan sikap adil, tidak ekstrim, serta penghormatan terhadap perbedaan demi menjaga kerukunan dan kedamaian. Dengan basis argumen yang saling menegasikan, dengan legitimasi yang sama-sama diklaim sah, dan dengan ultimatum yang kian keras, pertanyaannya besar kini tidak terelakkan.
Bagaimana ending dari konflik ini? Apakah Nahdlatul Ulama sedang bergerak menuju perpecahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dan pertanyaan ini yang hari-hari ini menggantung di atas NU, sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia yang selama ini dibanggakan karena menjadi salah satu pilar moderasi Islam di Indonesia. Nah, sementara kalau mereka sendiri di luar wacananya adalah mereka moderasi, ini benturan kuat antara nasionalisme dan Islam, mengapa di dalam tubuhnya mereka sendiri sekarang mereka ini tidak bisa bersikap moderat? Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.